Bung Rocky, kita ketemu lagi dan saya kira kita bahas agak campur-campur sedikit ya, karena banyak topik-topik yang saya kira menarik. Sudah dipastikan ini pemerintah Pak Jokowi mengirim nama Yudo Margono Kasal untuk menjadi kepala staf, menjadi Panglima TNI menggantikan Andika. Ini artinya peluang Pak Dudung juga yang jadi banyak juga yang menjagokan tertutup ini, dan akhirnya giliran juga setelah sekian tahun, berapa 8 tahun ya, akhirnya kepala staf angkatan laut itu dapat kesempatan pada masa Pak Jokowi ya. Karena yang terjadi giliran kemarin lebih banyak angkatan darat dan kemudian udara sekali, dan baru sekarang angkatan laut. Ini di ujung kepemimpinan Pak Jokowi akhirnya dapat juga angkatan laut. Itu ada satu topik itu yang menarik, dan surprise-nya itu sebenarnya sudah dikirim, harusnya dikirim kemarin tapi ditunda karena Puan masih belum pulang dari Kamboja. Kemudian ada juga soal, saya kira yang menurut saya ini pasti akan jadi konsen kita serius, soal pengesahan RUU KUHP. Ya, Bung Rocky, ini karena sudah Komisi 3 sudah menyetujui itu dan akan dibawa ke paripurna. Kalau kita lihat petanya di Komisi 3 itu, ya semua fraksi setuju, cuma tinggal PKS saja yang setuju dengan catatan. Ya itu sama aja dengan setuju lah gitu. Ya, saya kira sebaiknya soal Panglima ABRI ditradisikan aja, walaupun nggak perlu dibuat aturan, buat digilir aja kan. Ya, Jadi Panglima TNI dong, bukan Panglima ABRI. Itu kelihatan Anda jadul banget ini masih ngomong Panglima ABRI. Panglima TNI. Ya. Sehingga dari awal semua angkatan ini ingin mempersiapkan betul-betul pemimpin TNI kan. Jadi kalau udah tahu nanti giliran berikut adalah angkatan udara udah persiapkan di situ tuh. Jadi nggak perlu lagi ada soal kedekatan dan ini tahun politik, ini yang lebih dekat, yang mantan ajudan sebagainya, itu enggak. Kita tahu bahwa tentara itu profesional. Siapapun yang jadi TNI kapasitasnya pasti sama tuh, udah pendidikannya sama, trainingnya sama, kapasitas intelektualnya sama. Kan tentara itu kita anggap bahwa di ujungnya begitu dia udah punya bintang itu harusnya udah setara tuh antara antara angkatan laut dan semua matra di situ. Jadi presiden sebetulnya lebih gampang bilang oke, udah saya nggak perlu lagi debat atau nunggu bujukan dari partai putih, kan udah ada jadwalnya tuh, sama seperti G20 aja itu kan ada jadwalnya tuh. Jadi arisan aja di antara kepala staf tuh, sehingga di antara mereka juga nggak ada semacam persaingan lagi kan. Buat apa menyodorkan persaingan di kalangan TNI? Itu TNI itu NKRI aja kan, dia nggak punya identitas lain selain penjaga NKRI. Kan nggak mungkin dianggap yang sana penjaga NKRI kurang, yang ini lebih. Itu enggak, semua kepala staf itu atau bintang yang udah 3 itu menuju 4 itu pasti penjaga NKRI. Jadi pelihara itu. Nah kalau sekarang kita masih berhitung-hitung, kayak KSAL Dudung selesai, kenapa Dudung selesai ya, mungkin ada juniornya yang harus masuk di menggantikan posisi KSAD dan diproyeksikan nanti akan jadi panglima di 2024. Ya itu akhirnya orang berpikir begitu kan, orang tanya siapa itu ya, tanya aja siapa yang punya akses untuk memandu perbintangan itu naik lebih cepat, kan begitu akhirnya. Dia jadi kasakusuk juga, jadi berita yang kasakusuk tuh. Jadi saya usul supaya itu diresmikan aja, bahwa ditradisikan sebagai konvensi bahwa pergantian TNI itu adalah hal yang biasa aja, digilir aja tuh. Kan itu primus inter pares kan, seseorang yang di atas dari yang sama, dia datang dari yang sama. Dia bukan lebih tinggi, tapi dia sekedar lebih utama di antara yang sama tuh. Ya, dan apalagi kan tentara sekarang mereka sejak reformasi, kemudian mereka back to basic, itu memang benar mereka disterilkan dari soal politik. Kalau begini kan nanti ditarik lagi kembali ke politik kan, kalau ada soal begitu yang seperti yang sekarang terjadi ini. Ya itu dengan mudah orang lain, kenapa Dudung harus bukan disingkirkan, tapi tidak dipromosikan itu, atau akan ya dengan sendiri orang tahu ya udah berhenti selesai kan, 1 tahun lagi dia pensiun kan, sudah. Ya dia nggak begitu, dan itu jadi alasan untuk orang menduga-duga ada kader lain yang lebih disukai Pak Jokowi. Kader itu datang dari siapa? Dari lingkaran dekat Pak Jokowi. Siapa kira-kira? Si A, si B, si L, atau si siapa itu? Jadi akhirnya politiking itu masuk lagi dalam TNI. Jadi hentikan aja itu supaya nggak usah lagi nanti presiden ngirim surat ini yang akan udah DPR udah tahu 2 tahun lagi yang akan memimpin tuh KSAO misalnya, kan gampang lah itu. Ya.
Dan sebenarnya untuk apa juga itu ada fit and proper test yang kita tahu basa-basi juga di DPR itu kan gitu. Itu juga sedikit merendahkan kan. Dia udah ke SAL, udah pasti mampu untuk memimpin. Jadi kalau presiden udah kirim surat, ya udah itu aja tuh. Tapi ya itu basa-basi teknis, nanti Bapak bisa NKRI, ya pasti semuanya dijawab NKRI lah. Punya kemampuan apa untuk menghitung anggaran, pasti dia punya staf yang mampu menghitung anggaran. Jadi fit and proper test itu sesuatu yang nggak diperlukan, itu kayak nambah kerjaan aja tuh, dan betul basa-basinya lebih tinggi daripada isinya tuh. Basa-basi yang sudah basi. Pasaran tuh. Ya. Oke, jadi ya kita ucapkan selamat kepada Pak Yudo Margono yang akan jadi Panglima TNI yang baru. Ya. Saya kira ini sebelum, berarti ya dalam pekan-pekan ini sudah sudah hari Jumat ya. Jadi dalam saya kira pekan depan mungkin dia sudah dilantik, karena DPR kan juga akan segera reses ini dalam bulan ini. Jadi ada Panglima baru dan Pak Andika akan segera pensiun. Nah, ini menariknya ya, Pak Andika, waktunya nih kalau mau benar-benar masuk ke dunia politik ya setelah pensiun ini silakan gitu. Ya itu kita sambut Pak Andika dengan kan bayangan kepemimpinan militernya masih ada kan, posturnya masih ada, ya mungkin nggak lagi akan pakai postur militer yang memang menambah gaya itu kan, atau menambah daya juga, ya mungkin pakai outfit itu, dan lebih santai itu Pak Andika untuk mondar-mandir sebagai orang yang juga potensial untuk dicalonkan sebagai presiden bahkan atau wakil presiden kan kita tetap lihat ini juga adalah kader, udah masuk sampai memimpin TNI kan udah pasti jadi kader bangsa itu kan, jadi udah boleh aja masuk lagi dalam politik dengan ide, dengan gagasan itu. Jadi kita lihat Nasdem dorong aja lagi kan, bahwa Nasdem kan bisa nyalonin lagi kan Andika tuh selain Anies kan nggak perlu satu orang tuh. Nasdem bilang oke, ini ada calon baru, maka Anies punya semacam pembanding gitu kan. Masa kalau Nasdem bilang Anies calon presiden kita, iya, di dalam periode tertentu juga bisa mengatakan oke, supaya calon presiden Nasdem itu tidak supaya Nasdem tidak monopoli Anies, Nasdem masih punya cadangan nih gitu kira-kira. Ya pelan-pelan aja diajukan kan. Karena itu mungkin nanti akan paralel nanti dengan ide Pak Jokowi untuk menganulir Anies itu. Jadi Nasdem punya cadangan kira-kira tuh. Oh ya, kalau cari gara-gara ini. Ya kira begitu jalan pikiran saya tuh. Atau jalan pikiran banyak orang begitu. Ya pasti dianulir lah itu. Tapi Anies mesti mengatakan, iya saya mungkin potensi dianulir, tetapi coba aja anulir relawan, kan susah tuh. Menganulir Surya Paloh mah gampang, tapi menganulir relawan itu berat. Jadi Anies mesti belajar juga teknik begitu tuh. Oke. Nah tadi kita banyak kasih poin nih pada mereka ya. Iya. Oke, sekarang masuk ke yang soal RUU KUHP. Ini kan sampai sekarang kita sendiri juga belum begitu jelas ya sebenarnya poin-poin krusial apa yang kemudian akhirnya disepakati oleh DPR ini, karena memang sejauh ini kelihatannya memang kurang transparan gitu ya. Harusnya kan segera, bukan hanya kepada wartawan yang begini-begini, harusnya segera disampaikan pada publik gitu. Itu bisa kan macam-macam lah, zaman sekarang gampang sekali kan menjelaskan nih poin-poinnya. Jangan kemudian kita cuma dibilang oleh Wakil Menteri Wamenkumham ini kelihatannya yang dipasang selalu dia ya, Bung Rocky ya. Ini orang-orang kampus gitu mungkin ya. Dan dia bilang ya mari kita bertempur di mana di MK kalau ada yang tidak sepakat, karena kami tidak bisa memuaskan, itu kata Wakil Menteri Hukum dan HAM itu. Dan itu adalah cara yang elegan katanya ditempuh di MK. Saya lagi mikir benar nggak sih di MK itu cara yang elegan kalau sekarang? Saya kok udah kepercayaan. Ya memang normatifnya begitu. Pak Edi itu kan ngerti tentang hal-hal yang normatif. Itu cara yang elegan. Caranya elegan. Itu judicial review cara yang paling elegan. Yang jadi pertanyaan, mahkamahnya elegan apa enggak? Kan begitu kan. Iya. Itu soalnya tuh Pak Edi itu yang sangat tajam dulu sebagai intelektual, dan akhir-akhir jadi tumpul justru. Kan mestinya kita coba bayangkan, ini undang-undang yang dihajar oleh masyarakat sipil tuh. Dari kalangan kampus Pak Edi sendiri itu UGM, ada Uceng di situ yang kasih nota yang kritis gitu. Saya berkali-kali diundang di forum debat itu, dan orang akhirnya maki-maki saya karena saya bikin perbandingan yang gila-gilaan soal KUHP ini kan. Tetapi faktanya
pakar-pakar hukum tata negara yang di luar pemerintah menganggap ini undang-undang yang berbahaya bagi demokrasi. Tanya ngomong sama Haris Asrar, ngomong sama Refli Harun, sama Bivitri Susanti, mereka yang bisa kasih poin akademis tuh. Kalau saya kan nanti dianggap ngaco-ngacoin logika aja tuh, padahal memang logikanya buruk sebenarnya di situ kan. Yang lebih gila lagi, nggak ada satupun partai yang menganggap bahwa itu berbahaya tuh. Prinsip menghina presiden aja itu udah ngaco intinya kan. Karena presiden bukan raja. Jadi masa partai politik nggak bisa bedain bahwa tubuh presiden itu bukan menyatu dengan tubuh privatnya. Kalau raja, tubuh publik dan tubuh privat menyatu. Menghina raja sekaligus menghina dirinya. Menghina dirinya sekaligus menghina mahkotanya tuh. Tapi di dalam soal presiden itu nggak begitu. Tubuh publik presiden itu nggak akan merasa terhina karena dia bukan tubuh privat gitu. Jadi bagian filosofi ini juga ngaco tuh. Dan macam-macam lagi di situ tuh klausul-klausul yang berbahaya bagi demokrasi. Tetapi ya masuk angin lah pasti partai-partai ini kan. Atau mungkin udah capek untuk bertengkar secara akademis itu. Lalu ya setuju. Atau memang berupaya untuk nyebar paku tuh. Kan nanti akan ada problem kan. Kalau persidangan pertama misalnya FNN dijadikan tersangka karena terus menghina presiden tuh. Lalu jadi heboh di situ kan. Lalu jadi alasan partai-partai ini untuk mempersoalkan legitimasi Pak Jokowi. Padahal mereka sendiri yang nggak mau cabut pasal itu kan. Curang juga sebetulnya tuh. Jadi kita mau bela Pak Jokowi. Pak Jokowi pasal ini justru dipakai untuk menghajar Anda nanti itu oleh partai-partai yang sekarang menyetujui. Ya, kita provokasi aja begitu kan. Saya kira bukan begitu, Bung Rocky. Kan ini satu paket, bukan hanya Pak Jokowi yang dapat keistimewaan itu. Karena dalam rumusan polisi, jaksa juga macam-macam. Jaksa, anggota DPR, Pemda semua dapat, Bung Rocky, gitu loh. Jadi ya wajar kalau kemudian DPR juga mendukung, gitu loh. Ya, yang mulia DPR yang mendukung, gitu. Yang mulia anggota Dewan mendukung. Nanti juga dekan minta tuh, kan dekan juga pejabat negara tuh, rektor minta tuh, menghina rektor bisa dipenjara tuh. Itu karena itu kita paham, ini DPR merasa diuntungkan karena dia juga akan pakai itu untuk menghajar masyarakat sipil yang menghina dia. Tapi ngapain kita menghina orang yang udah hina, kan itu nggak ada gunanya juga kan. Jadi siapa yang mau menghina anggota DPR? Nggak ada tuh. Paling ngeledek-ledek doang tuh. Menghina kan lain kan ngeledek. Jadi kalau itu ngeledek ya nggak akan adili. Dan kita akan atur bahwa kita akan ngeledek doang tuh. Kita nggak akan menghina. Lebih enak sebetulnya kan. Jadi nanti akan ada turunan. Menghina itu atau ngeledek itu sinonim dengan menghina. Makin kacau nanti kan. Tapi yang lebih maju sekarang, kita ketika kritik tidak diminta memberikan solusi. Berbeda dengan rumusan awal dari rumusan pidananya kan yang awal bahwa kalau mengkritik itu harus memberikan solusi. Kalau sekarang nggak ada itu klausul itu, rumusan itu lagi. Ya, kalau berkali-kali saya protes itu kan. Kritik itu artinya merubuhkan. Solusi itu artinya membangun. Mana ada kritik yang kan selalu kasih kritik yang membangun. Loh, kritik itu merubuhkan, masa membangun? Bodoh betul kan orang yang bikin terminologi itu kan. Kita ingin kritik yang membangun. Itu nggak masuk akal. Kritik justru meruntuhkan itu. Kita ingin kritik yang bertanggung jawab. Ya kalau bertanggung jawab itu kita perlu kritik kalau ada orang yang udah bertanggung jawab kan. Jadi kritikusnya sendiri akhirnya diminta bertanggung jawab atas kritiknya. Kan ngaco tuh. Jadi bagian-bagian itu yang kalau kita preteli logikanya berantakan. Tapi nggak mungkin yang semacam ini juga dibaca oleh otak-otak yang memang udah berantakan karena susah tuh. Jadi udah jadikan aja ini sebagai ya candaan aja bahwa kita pernah punya undang-undang yang menghina akal sehat kita sendiri itu. Jadi ngapain anggota DPR minta supaya dia tidak boleh dihina? Dia sendiri punya imunitas kok, ngapain? Jadi kalau misalnya dia lakukan sesuatu dia nggak boleh ditangkap kok. Nah kalau kita menghina dia itu artinya kita ingin batalkan hak imunitasnya dong kalau begitu. Jadi supaya dia diproteksi maka oleh KUHP ya hilangkan aja hak imunitasnya tuan. Kan hak imunitas itu bisa negatif bisa positif tuh. Jadi seolah-olah seluruh anggota DPR maunya dia juga dielulukan tuh. Loh dia itu kacung, jangan lupa tuh. Dia kan petugas kita. Dia kan kita suruh. Ini logikanya. Anggota DPR itu manusia terhina tadinya tuh karena meminta-minta suara rakyat, pilih saya dong nanti saya ini. Di atas dia jadi Nobel, gila kan. Loh, dia berupa iya betul kan. Kita mesti paham. Begging, memohon suara kita semua rakyat. Iya, dia memohon. Sekarang dia bilang jangan kritik saya ya. Lu dulu minta tolong, masa kita nggak mesti kasih kritik.
Ya, Ini dungu bener kan. Ini udah berapa kali saya kasih istilah dungu, tapi saya ucapkan itu dengan persahabatan loh. ya, 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 ya. Jadi artinya ini sebelum masa reses ini kelihatannya akan segera disahkan oleh DPR, dan kalau sudah disahkan di DPR kemudian tinggal diundangkan di apa di lembaran negara, dan kalau kemudian toh ada yang menggugat ke seperti dikatakan diminta oleh Pak Wamenkum tadi dengan cara yang elegan atau tidak elegan pun kita sudah tahu keputusannya tidak akan elegan gitu ya. Ya, saya juga suka kasihan nih lihat Pak Edi, dia berupaya untuk menyelamatkan naskah itu, padahal hati nuraninya nggak segitu sebetulnya. Oh Saya ya? bisa baca, iyalah, kan orang yang datang dari kampus itu ngerti awalnya filosofi dari KUHP, filosofi waktu bahkan waktu KUHP dibuat itu kita anggap itu tahun berapa, 80-an itu, waktu YLBH itu luar biasa berupaya supaya KUHP itu dipakai untuk melindungi hak asasi manusia. Itu hukum acaranya loh. Nah sekarang hukum substantifnya justru menghina hak asasi manusia, kan ngaco kan. Ya, Jadi ya. kita sebetulnya udah punya KUHP yang kita anggap prestasi, pada waktu itu kita sebut prestasi untuk menghidupkan hak asasi manusia. Itu hukum acaranya, itu hukum adjektifnya. Sekarang hukum materialnya, hukum substantifnya justru masukin pasal-pasal tentang pengingkaran hak asasi manusia kan. Itu juga ngaco itu. Ya. Banyak betul ngaco nih malam ini kita temukan. Oke, kalau gitu sebelum kita, saya kira mungkin ini kesempatan sebelum diundangkan gitu ya. Anda ngomong ke presiden dikit juga masih aman-aman aja gitu. Tapi kan nanti kalau sudah diundangkan kita mesti mikir apa berapa ribu kali, kalau keceplosan terpaksa kita pip. Nah, itu supaya nggak kena ini delik. Nah, itu gampang kita ngomong terus-menerus, terus kita bilang yang tadi ngeledek loh, bukan Ya, menghina. ya, ya. Selesai kan. Ya, Dan ya. ini nggak akan pengaruhi mahasiswa atau buruh tuh, itu akan aja tetap mahasiswa yang paling doyan tuh, semakin dibikin batasan semakin dia cari cara, dan lebih berbahaya kalau mahasiswa menemukan cara satire yang betul-betul tingkat hinaannya luar biasa tapi nggak kena delik, nah mampus aja itu masalahnya. Oke, selamat datang di dunia akal sehat. Ya, jadi masih di sini saja gitu, dan kita semua kawal itu dengan 0%. Yes, karena itu nolkan aja Pak Jokowi. Yes, thank you. Oke.